I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Alam Ta'lam SUD MAG. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengantar ilmu fikih. Fikih berasal dari kata fakala yang berarti memahami dan mengerti. Sedangkan menurut istilah syar'i yang digunakan para ahli fikih, fikah adalah ilmu yang berbicara menerangkan tentang hukum-hukum syar'i, amali praktif yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman dan mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Fikih adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan doanya yang hadisnya wal fikhu majarihatu ahad kamu asyriatu tirofaqahu istihad. Sejarah perkembangan fikih dibagi menjadi 2, periode perkembangan fikih dan periode perkembangan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu adapun cara berijtihad para sahabat adalah pertama-tama dicari nasnya dalam Al-Quran, apabila tidak ada dicari dalam hadis, apabila tidak ditemukan baru berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat. Metode yang digunakan pada sahabat dalam berijtihad melalui beberapa cara, di antaranya lafaz, yaitu memahami maksud yang terkandung dalam lahir lafaz, umpamanya bagaimana hukum membakar harta anak yatim. Ketentuan yang jelas dalam Al-Quran hanya larangan memakan harta anak yatim secara aniaya. Pada masa sahabat ini sudah ada 3 sumber hukum, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Ijtihad terjadi dengan ijtihad jama'i dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan dengan ijtihad fardi dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Untuk ijtihad fardi ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, disebabkan tidak semua ayat Al-Quran dan Sunnah itu qat'i dalalahnya atau penunjukannya. Hadis belum terkumpul dalam satu kitab dan tidak semua sahabat hafal hadis. Lingkungan di mana para sahabat berdomisili tidaklah sama. Keperluannya berbeda dan penerapan juga berlainan. Ada 3 keistimewaan yang menonjol pada sahabat Khulafatur Rasyidin, yaitu kodifikasi ayat-ayat Al-Quran serta menyebarkannya, yang dimaksudkan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu wajah tentang bacaan Al-Quran, agar tidak ada perbedaan yang berakibat perpecahan. Pertumbuhan tasyri dengan ra'yu sebagai motivasi besar terhadap para fuqaha untuk menggunakan rasio sebagai sumber ketiga, yaitu qiyas. Pengaturan peradilan. Mungkin dari saya cukup sekian. Materi yang selanjutnya akan dibawakan dengan Bu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. C. Prodi perkembangan fikih pada masa tabi'in. Prodi tabi'in ini dimulai setelah lepas kekuasaan Ali sebagai khalifah dan kemudian tanpa kekuasaan dipegang oleh pemerintah Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir pada awal 2 Hijriah seiring dengan berakhirnya dinasti Umayyah. Kaidah-kaidah inilah yang di kemudian hari dikenal dengan nama usul fikih. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i adalah orang yang pertama yang membukukan ilmu usul fikih yang diberi nama Al-Risalah. Namun demikian terdapat pula pendapat dari kalangan Syiah yang mengatakan bahwa Imam Muhammad Baqir adalah orang yang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Yang merah, yang tadi udah ya udah. Sorry, it's DJ.